Video kali ini saya akan sharing tentang penggunaan alat snorkeling, mulai dari masker tiring, snorkel tiring, kemudian snorkeling di permukaan, snorkeling di dalam air, dan penyelamatan pada kecelakaan. Mari nonton. Yang pertama adalah masker tiring. Fungsi dari masker tiring adalah ketika masker dari kita mengembun atau berembun, itu kita bisa membersihkannya dengan masker tiring. Jadi kita tidak perlu naik ke atas permukaan kemudian membersihkan, itu tidak perlu. Mengapa bisa terjadi pengembunan atau embun? Itu terjadi karena ada perbedaan suhu antara yang di bagian dalam dengan bagian luar. Cara membersihkannya cukup mudah, yaitu dengan membuka bagian atas masker, kemudian air akan masuk, kemudian kita goyangkan untuk membersihkan seluruh embun yang ada, kemudian dibuka bagian bawah sembari meniup udara dari hidung, seperti itu. Yang kedua adalah snorkeling clearing, di mana ini adalah cara untuk membersihkan dari snorkel atau pipa ini. Biasanya kan kalau kita snorkelingan, kemudian pada saat turun air di snorkel itu masuk kan di pipanya itu. Nah, supaya pada waktu naik kita tidak perlu melepas mouthpiece lagi atau yang digigit di mulut itu, kita cukup dengan memiringkan kepala ke kiri. Snorkel kan ada di kanan, kita memiringkan ke kiri, kemudian ditiup saja, nanti air akan keluar gitu. Jadi itu adalah cara yang mudah supaya tidak perlu melepas mouthpiece kemudian memasang lagi, seperti itu. Yang ketiga adalah cara untuk kita turun lebih dekat dengan ekosistem, yaitu yang dinamakan dengan surface dive. Surface dive ini dibagi menjadi 3, namun saya akan mencontohkan 2 saja, yaitu yang pertama adalah duck dive. Duck dive itu kita dari permukaan, kita berenang menggunakan gaya flutter lalu turun. Kita membubuhkan badan lalu turun, kemudian naik. Itu adalah cara turun untuk lebih dekat dengan ekosistem. Kemudian yang kedua adalah yang dinamakan dengan vertical dive. Vertical dive itu badan kita lurus begini, kemudian kita mengepakkan tangan, lalu badan sedikit naik ke permukaan, kemudian kita hempaskan turun ke bawah, kemudian kita mengayuh seperti ini menggunakan tangan supaya badan kita bisa turun ke bawah. Itu adalah 2 dari 3 cara untuk lebih dekat dengan ekosistem atau sedikit bermain-main di bawah air, seperti itu. Yang selanjutnya adalah entry, di mana entry ini difungsikan ketika kita akan memasuki air atau lautan, mulai dari dermaga bisa, dari kapal bisa, entries dari pantai juga bisa. Ada beberapa entry masuk yang akan saya contohkan. Yang pertama adalah front roll, di mana front roll ini tangan jari 2 memegang masker, kemudian bagian telapak tangan memegang snorkel. Ini difungsikan agar ketika kita masuk ke dalam air, dalam permukaan air atau ke dalam air, masker dan snorkel kita atau kacamata selam dengan pipanya untuk bernapas ini tidak lepas atau tidak tercecer dari tempatnya. Kemudian tangan kiri memegang kepala bagian belakang. Ini adalah difungsikan untuk melindungi otak kecil atau otak di bagian belakang agar tidak terjadi benturan ketika melakukan front roll. Kemudian kaki rapat, kemudian membungkukkan badan sebungkuk-bungkuknya sehingga kepala sedekat mungkin menyentuh dengan lutut, dan biarkan gravitasi yang akan mendorong kita untuk masuk ke dalam air. Jadi kita tidak perlu memberikan gaya dorongan. Jadi biarkan gravitasi itu mendorong kita. Kemudian yang kedua adalah giant stride. Giant stride ini adalah melangkahkan kaki sejauh mungkin dari darat atau dari pinggir kolam. Caranya adalah dengan melangkahkan kaki sejauh mungkin,
kemudian tangan kanan masih sama memegang masker, snorkel, dan tangan kiri melindungi kepala bagian belakang, kemudian kaki kanan atau kaki kiri bisa melangkah sejauh mungkin agar kemudian bisa masuk ke air. Kemudian yang ketiga adalah back roll. Back roll ini sama, tangan kanan melindungi masker dan snorkel, tangan kiri melindungi kepala bagian belakang, kemudian menghadap berlawanan dengan yang front roll dengan giant slide tadi. Kemudian kaki ditekuk masuk ke dalam bagian tubuh kita, ke arah dalam tubuh kita. Kemudian badan dibungkukkan sedekat mungkin dengan lutut. Kemudian pada saat kaki itu masuk ke dalam, itu biarkan gaya gravitasi juga akan mendorong kita sama. Itu posisinya benar-benar di pinggir kolam dengan pantat sedikit masuk ke dalam, masuk menjorok ke arah air atau ke arah laut seperti itu agar jatuhnya lebih mudah. Kemudian yang keempat adalah sitting front entry. Itu cukup mudah dilakukan. Tangan dua memegang kolam bagian kanan begini, lalu tinggal menjatuhkan badan atau menjatuhkan pantat dan kaki ke dalam air. Yang terakhir dan tentunya tidak kalah penting adalah tentang keselamatan tamu, di mana kita sebagai guide atau penyedia jasa snorkeling atau diving itu perlu memberikan kenyamanan dan juga keselamatan untuk tamu. SOP-nya seperti apa? Yang pertama adalah tamu diwajibkan untuk menggunakan pelampung. Nah, pelampung ini difungsikan adalah ketika tamu kelelahan, tamu bisa tetap tenang, tetap aman, tanpa takut tenggelam. Kemudian ketika terpaksanya ada tamu yang tenggelam atau memerlukan pertolongan, caranya adalah tidak perlu guide atau si rescue ini turun menyelamatkan. Kenapa? Karena itu resikonya jauh lebih tinggi. Sehingga SOP-nya adalah dengan melemparkan tali, kemudian ditarik, atau dengan memberikan kayu. Kalau dia tidak cukup jauh, memberikan kayu, kemudian tamu itu memegang kayu, kemudian kita tarik. Bisa juga mendekatinya dengan kapal. Jadi sebisa mungkin tidak menceburkan diri dan menolong tamu. Itu adalah SOP keselamatan untuk pertolongan. Guide juga diwajibkan untuk tidak terlalu menjaga jarak dengan tamu, karena menjaga jarak itu juga akan memperlama proses penyelamatan apabila terjadi kecelakaan. Jadi tamu tetap mengawasi dan menjaga jarak yang cukup aman lah, mungkin 5-10 meter maksimal, sehingga tamu juga merasa nyaman, merasa aman karena ditemani dengan guide. Guide juga sama, tetap SOP menggunakan pelampung, menggunakan fins, masker, dan snorkel. Jadi menemani tamu, menjelaskan tamu, di sini ada biota seperti ini, biasa keluar pukul sekian, jumlahnya sekian, kemudian menjelaskan secara detail tentang lokasi yang akan didatangi snorkeling juga bisa. Jadi hal-hal yang unik atau kearifan lokal juga bisa dijelaskan agar supaya tamu itu mendapatkan interest atau pengalaman yang berbeda dari tempat lain. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar snorkeling, teman-teman. Yuhuu!